Terima kasih Bapak-Bapak. Kita langsung saja akan mendengarkan dari Pak Livi paparannya mengenai bagaimana strategi nasional mengatasi masalah penuaan di Indonesia. Waktunya kami persilakan 10-12 menit, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih Pak Moderator. Saya akan cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia seperti tadi Pak Moderator sampaikan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menghadapi populasi yang menua. Ini tema saya. Jadi kalau kita bicara mereka-mereka yang menua, tadi di dalam speech saya yang pertama juga saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sekalian melihat data yang ada sekarang, ini nama saya Muhammad Khalif Fihani, mohon maaf tadi saya tidak memperkenalkan diri. Saya Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas. Portfolio saya terkait kependudukan dan juga jaminan sosial. Next-nya saja. Nah ini dia, dalam 15 menit ke depan saya akan cerita. Yang pertama, proyeksi demografi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, next-nya saja. Kalau melihat data-data yang ini, mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu sekalian yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Kalau kemudian kita ingat 4 tahun yang lalu, 10% penduduk yang umurnya di atas 60 itu sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini artinya kita sudah memasuki aging. Sebetulnya mulai aging itu tahun 2020 saat kita melakukan sensus penduduk yang lalu. Tahun 2024 kalau melihat rasio ketergantungan mereka-mereka yang lansia berarti umurnya di atas 60 tahun itu ada 17,7. Nah itu kalau kita bandingkan mereka-mereka yang produktif berarti umurnya 15 sampai 59 itu sama besarnya. Jadi ya bisa menanggung 17 orang yang lansia. Jadi mereka-mereka yang produktif itu menanggung 17 mereka yang lansia. Nah bagaimana kira-kira saat kita menjadi Indonesia Emas 2045? 2045 jumlah penduduk kita banyak. Kalau proyeksi pemerintah menyampaikan 324,05 juta itu penduduk kita tahun 2045. Dan 2045 kita sudah memasuki populasi penduduk yang tua, aged population. Sudah lebih dari 20% mereka-mereka yang umurnya 60% ke atas. Tahun 2050 ya kita belum super aged, tapi tetap sudah di atas, sudah berada pada aging population. Oleh karena itu isunya, tantangannya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau seluruhnya nanti 2045 ketika kita menjadi Indonesia Emas, mudah-mudahan insya Allah menjadi negara maju, nomor 5, itu target kita. Dengan GNP per kapita, kita punya target 30.300 US dollar, itu Pak, mudah-mudahan insya Allah tercapai. Maka kesehatan dan akses fasilitas kesehatan untuk lansia itu menjadi tantangan. Yang keduanya adalah ya mereka-mereka para pasangan yang lansia atau mereka sudah sendiri sebagai lansia, tentunya juga kondisi ekonomi termasuk misalnya rumahnya barangkali itu juga menjadi tantangan kita, termasuk mengasuhnya. Jadi kebutuhan pengasuhan, caregiver dan juga fasilitas pengasuhan, keperawatan itu juga menjadi tantangan. Yang terakhir tentunya tantangan juga adalah bagaimana akses mereka terhadap layanan publik. Jadi akses mereka yang lansia itu yang ramah layanan publiknya buat mereka itu juga isu kita dan tantangannya. Oleh karena itu berikut ternyata pakai ini. Dan berikutnya ingin saya sampaikan, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua hal yang kita pahami bersama adalah yang membantali mereka sampai saat ini ada dua ini. Jaminan pensiun, jaminan hari tua. Ya kita sudah paham seluruhnya ini yang existing terjadi sekarang. Kalau jaminan pensiun berarti kita harus bayar. Pemberi kerjanya 2%, pekerjanya 1%. Nah kalau jaminan hari tua berarti harus membayar 2% pekerja, 3,75% pemberi kerja. Kalau dia bukan pekerja, mandiri, informal, PBPU, maka dia bayar juga sendiri tapi 2%. Nah, keduanya inilah yang menjadi bantalan. Jaminan hari tua akan dikasih pada saat dia pensiun
atau pada saat dia misalkan mengundurkan dia bekerja, dia dapat langsung. Nah, jaminan pensiun inilah yang sedangkan jaminan pensiun yang setiap bulan akan dia dapatkan dengan manfaat kalau kita mengikuti PP 44 2015, eligibilitasnya bertambah setahun kan, setiap 3 tahun, maka pada usia 59 tahun di tahun ini dia akan mendapatkan besarannya. Jadi dua ini. Jadi kita kalau mereka-mereka yang pensiun, yang sudah mulai pensiun di 2025 ini gitu ya, dia akan dapatkannya jaminan pensiun maupun jaminan hari tua seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau melihat di sini karena manfaatnya lamsam untuk jaminan hari tua dan manfaatnya berkala untuk jaminan pensiun, menjadi pertimbangan juga apakah berkalanya jaminan pensiun kita itu sudah mengikuti teman-teman ILO. ILO itu punya konvensi. Nah, ini menarik. Nanti jangan-jangan ya memang belum sampai nih kalau misalkan bisa dapat sesuai dengan konvensi ILO, apakah butuh berapa tahun pemerintah atau peserta harus mengiur sebagainya. Nah, berikutnya ini juga menarik. Menariknya di sini adalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sampaikan di awal bahwa jaminan pensiun kita masih bias, hanya masih fokus kepada PPU, pekerja penerima upah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di sebelah kiri, maka tentunya even itu sebuah pekerja penerima upah yang masih bias, artinya masih tetap difokuskan di sana, tapi tetap coverage-nya sedikit. Jadi semesta pekerja penerima upah kita yang jadi peserta jaminan pensiun, termasuk dalamnya berarti jaminan hari tua itu hanya 31%, Pak. Beda kalau BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sudah universal. Saat ini sudah 98,6%. Jaminan kesehatan. Tapi jaminan ketenagakerjaan buat mereka yang baru 31%. Nah, inilah yang masih rendah untuk coverage program JP-nya. Nah, kalau kelihat sebelah kanan itu JHT. Nah, JHT ini untuk tahun 2023 juga saya bilangnya sangat belum optimal, hanya sampai 15,54% dari pekerja semesta baik itu PPU maupun PBPU. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau saya sedikit lebih detail isu dan tantangannya, ini saya bicara isu dan tantangannya untuk jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Lalu kalau saya fokuskan kepada jaminan sosial ketenagakerjaan terutama yang pensiun, maka inklusivitas program itu harus perlu kita perbaiki. Jangan hanya untuk mereka-mereka yang PPU, sebetulnya yang PBPU, yang informal, yang mandiri, yang bekerjanya barangkali punya lapak-lapak harian, dia punya loh hak juga untuk mendapatkan jaminan pensiun. Yang keduanya adalah rendahnya tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan program itu untuk yang pekerja penerima upahnya belum universal, belum sama dengan BPJS Kesehatan. Apalagi kalau segmennya yang informal atau PBPU. Yang ketiganya keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini ya mudah-mudahan nanti teman-teman BP juga bisa menghitung. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan nanti pensiun kita atau JHT, terutama pensiun ya, dibayarinnya tinggal beberapa 10 tahun berikutnya. Saya bilang jangan tahun ya. Ya barangkali tinggal 10 tahun berikutnya, yang berikutnya ya ada hal-hal tertentu yang enggak sustain, dananya enggak sustain, bisa saja. Jadi mungkin nanti kita bisa dengarkan. Tapi itu menjadi tantangannya. Yang berikutnya adalah gap. Gap ini masa tunggu penerima manfaat. Jadi antara jaminan pensiun dengan hari tua itu kan berbeda. Tadi kalau saya sampaikan kalau lamsamnya untuk hari tua kan 56 tahun. Tapi ketika dia jaminan pensiun, dia berumur 59, berarti ada masa tunggu. Masa tunggunya mau gimana? Nah, itu saya kira itu menjadi tantangan juga. Termasuk yang terakhir adalah portabilitas. Kalau portabilitas itu artinya adalah pekerjanya, misalkan sekarang pekerja penerima upah. Dia bekerja, tapi kemudian tiba-tiba dia terjadi sesuatu, kemudian dia berpindah ke segmen misalkan informal. Ternyata itu langsung berhenti iurnya. Kenapa? Belum ada mekanisme yang bisa automatically kemudian dia bisa bekerja di sektor yang lain. Nah, itu juga saya kira menjadi juga pertimbangan dan tantangannya. Oleh karena itu arah kebijakannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di dalam 20 tahun, 5 tahun dan tahun depan, saya kira Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini bahwa strategi 20 tahun ke depannya adalah bagaimana kemudian penguatan sistem jaminan sosial yang
efektif dan mencapai cakupan universal. Kata-kata universal ini menjadi penting. Kalau saya bicara jaminan kesehatan, karena kebetulan juga saya portfolio saya jaminan kesehatan, mereka juga sudah universal. Tapi pertanyaannya, banyak juga para masyarakat yang membayar iuran jaminan kesehatan juga belum aktif. Jadi ada 20%-an Bapak Ibu sekalian saya juga menyampaikan di sini. Nah, itu jaminan kesehatan. Jaminan ketenagakerjaan lebih kecil lagi. Saya kira tadi saya sampaikan masih di bawah 50% pekerja penerima upah itu yang harusnya mereka terlindungi bekerjanya. Oleh karena itu 20 tahun ke depan kita seperti ini, ya bagaimana kita bisa mendorong SJSN menjadi efektif, mencapai cakupan universal 5 tahun ke depan maupun tahun ini. Kalau tahun ini 5 tahun ke depan teman-teman bisa lihat intervensi kebijakannya, misalnya adalah peningkatan literasi jaminan sosial, berarti kesehatan ketenagakerjaan ya, itu masih penting. Kadang-kadang ini kalau jaminan sosial kesehatan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita, bukan yang di sini ya, teman-teman kita yang di sebelah timur lah, mereka tahunya tuh BPJS kesehatan doang, nggak kenal namanya BPJS ketenagakerjaan. Makanya BPJS ketenagakerjaan katanya merubah diri namanya jadi kami dipanggil BP Jam Sostek supaya ingat gitu ya. Seperti itu. Literasi masih tetap harus dilakukan. Penjangkauan aktif kepesertaan supaya juga harus terus didorong. Pengembangan jaminan sosial yang adaptif, lalu perumusan keseimbangan iuran manfaat dan juga tata kelola. Sustainability dari program berarti antara iuran dan manfaat harus dihitung. Termasuk bagaimana pengelolaannya, tata kelola kelembagaan juga harus dihitung. Bagaimana tahun ini? Tahun 2025, Bapak Ibu sekalian berbahagia, intervensi kebijakan pemerintahnya adalah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang warna merah. Jadi bagaimana kemudian reformasi perlindungan hari tua dan peningkatan inklusivitas program jaminan sosial bisa kita lakukan di sana, dilakukan di tahun ini. Tentunya kelembagaannya, kemudian juga bagian tata kelolanya dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian berbahagia, nah ini yang ingin saya sampaikan. Kalau kemudian Indonesia ingin mereform pensiunnya, apa yang harus kita lakukan? Ini slide saya yang terakhir, Bapak Ibu sekalian bisa lihat peluang penguatan dan keberlanjutan program ya, untuk menuju reform pensiun Indonesia itu dimungkinkan. Asalkan misalnya yang pertama adalah memastikan replacement rate di usia pensiun mencapai 40. Pertanyaan berikutnya, apakah replacement rate kita yang sekarang mereka dapat bulanan pensiun itu sudah mencapai sesuai konvensi ILO atau tidak? Saya kira nanti bisa terjawab. Tentunya di saat ini kalau kemudian replacement rate-nya bisa mencapai 40, yang mengiur itu 40 tahun, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengiur 40 tahun baru replacement rate-nya 40 sesuai dengan konvensi ILO. Padahal konvensi ILO menyaratkan tidak boleh lebih dari 30 tahun mengiur untuk mendapatkan replacement rate-nya 40%. Di Indonesia kalau kita mau bilang sampai 40% itu butuh 40 tahun, Pak. Nah, berarti ada hal tentu yang harus kita perbaiki. Kemudian penyelarasan gap antara usia pensiun dan pekerja dengan perolehan manfaat juga menjadi penting. Dan usia pensiun, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam dokumen 20 tahunan, 5 tahunan kita sampaikan bahwa pemerintah meningkatkan usia pensiun menuju 65 tahun. Jadi sekarang ini pensiun kita 58, 59. Kalau berdasarkan PP-nya 59 tahun. Dan kita berharap kita dorong bahwa kita bisa percepatan sampai 65 tahun dalam waktu tentunya tentunya dengan peluang-peluang pasar kerjanya untuk mereka-mereka yang silver. Jadi ada demand dan supply mereka-mereka yang lansia juga harus kita siapkan. Pertimbangannya tentunya kesiapan, kemauan dan kemampuan pekerja. Ini penting nih pertimbangannya. Jadi ya siap, mau, dan mampu. Yang keduanya skema fleksibilitas iuran dan memperluas kanal-kanal pembayaran juga menjadi penting kalau kita mau menuju reform itu. Yang ketiga adalah pergeseran pekerja formal dan informal untuk menjaga kalau dari formal jadi informal, ya dia harusnya gitu ya, dan mudah-mudahan dengan inklusivitas tersebut kita perbaiki, bisa bayar dan bisa nerusin iurannya sehingga enggak mentok gitu ya, dan mereka bisa mendapatkan benefitnya ketika mereka nanti pensiun. Dan juga data-data, ini data-data antara sekarang alhamdulillah sudah ada data tunggal sosial ekonomi nasional Inpres nomor 4 ya 2025. Dengan DTSN itu terintegrasi data Reksosek, data DTKS,
data P3KE, dan juga termasuk data-data badan pengelola ketenagakerjaan dan juga kesehatan. Dengan basisnya dipadankan dengan NIK. Saya berharap dengan adanya integrasi data tersebut, maka tentunya kita semakin memberikan perlindungan kepada para pekerja kira. Saya kira itu dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab seluruhnya saja yang ada pertanyaan terkait dengan Bappenas. Yang pertama tentunya pemahaman, sosialisasi, ya mungkin klasik ya bicaranya ya, literasi kepada masyarakat klasik, tapi menurut saya menjadi penting. Kami di pemerintah kerjasama juga teman-teman di BPJS tentunya maupun di Kementerian Tenaga selalu menyuarakan itu. Kalau tadi saya sampaikan pemerintah memberikan pemahaman kepada literasi. Literasi itu berarti ada manfaat, ada program juga, apa yang mereka dapatkan, ya itu akan kita terus lanjutkan. Di tahun ini seperti itu. Kita paham sekali Pak, jadi ini menurut saya pekerjaan kita itu ada pemerintah dan juga pekerjaan para teman-teman di serikat buruh juga. Bagaimana kita juga menyampaikan kepada mereka. Kalau kita melihat berapa sih sebetulnya beban yang harus, bukannya beban istilahnya, iuran lah, premi yang harus diberikan kepada mereka kalau misalkan mereka juga sebagai sektor informal atau bekerjanya mandiri atau bukan penerima upah seperti itu. Betulnya Pak, Bapak Ibu sekalian itu hanya membutuhkan 16.800 untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ditambah 20.000 untuk jaminan hari tua. Jadi totalnya 36.800 mudah-mudahan ya, ya. Untuk 3 program. Kalau bicara yang terkait dengan program jaminan pensiunnya berarti ya masuk ke JHT. Apakah dimungkinkan teman-teman kita yang informal tersebut masuk ke jaminan pensiun? Sementara belum bisa Pak, karena memang perlu harmonisasi peraturan, perlu revisi peraturan. Tadi pertanyaan Bapak, ini sudah lama nih, udah dari SJSN kan Undang-Undang 40 2004, benar sudah 20 tahun, 14 tahun ya. Inisialnya sudah ada Pak, jadi kita berharap revisi undang-undang tersebut tentunya juga akan menyasar tadi yang Bapak sampaikan di dalamnya mudah-mudahan juga gitu ya Pak, karena sepengetahuan saya revisi Undang-Undang 40 2004 terkait sistem jaminan sosial nasional sudah ada keputusan Presiden untuk pelaksananya, inisiasinya kalau tidak salah dari DPR ya Pak Ronald ya. Jadi sudah ada Pak inisiasinya nanti dari DPR, mudah-mudahan poin-poin masukan dalam dan tadi Bapak sampaikan bagaimana nanti pekerja fakir miskin harus dibiayai oleh negara, mudah-mudahan masuk juga Pak. Saat ini baru PP nomor 102 tahun 2012 terkait PBI jaminan kesehatan. Mereka-mereka yang miskin, fakir miskin 40% ke bawah desilnya mereka sudah dapat. Namanya PBI, pemberian bantuan iuran untuk jaminan kesehatan, baru untuk jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan belum Pak. Inisiasi tersebut memang sebetulnya sudah ada rencana inisiasi, sudah dilakukan juga revisi peraturan pemerintahnya, namun di internal pemerintah kita harus duduk bareng lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan, apa yang Bapak sampaikan sudah kita narasikan Pak. Jadi jaminan sosial ketenaga kerjaan buat mereka yang fakir, miskin, artinya mereka-mereka yang memang tidak mampu, itu kita narasikan dalam RPJMN kita. Mudah-mudahan kalau kemudian revisi Undang-Undang 40 2004 bisa dilakukan dan dengan segala turunannya, insya Allah yang Bapak sampaikan juga mudah bisa terpenuhi. Mungkin bagian saya itu saya kembalikan dulu ke. Ya, terima kasih banyak.